Yesus lahir di Betlehem. Ketika pemerintahan Herodes yang ingin membunuh anak-anak umur 2 tahun ke bawah, Yusuf, Maria, dan Yesus bayi mengungsi ke Mesir. Sekembalinya dari Mesir, Yusuf, Maria, dan Yesus tinggal di Nazaret, tempat di mana Yesus tumbuh besar. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Seorang arkeolog Inggris telah menemukan rumah masa kecil Yesus Kristus di Nazaret. Arkeolog Yardena Alexandre, direktur penggalian di Otoritas Purbakala Israel, mengatakan, Nazaret adalah sebuah dusun terpencil dengan sekitar 50 rumah di sebidang tanah seluas sekitar 4 hektar. Dusun itu tampaknya dihuni oleh orang-orang Yahudi yang berpenghasilan minimum. Nah, tentang Nazaret ini, bisakah kita sesuaikan pernyataan dari arkeolog itu dengan Alkitab? Mari kita lihat percakapan antara Filipus dan Nathanael ketika Filipus bertemu dengan Nathanael. Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Percakapan antara dua nelayan itu tidak biasa. Nelayan kalau saling bertemu berbicara pasti tentang ikan. Tapi dua nelayan ini berbeda. Mereka berbicara tentang hukum Taurat ketika Filipus sudah bertemu dengan Yesus. Bisa nggak rasakan semangat, antusiasme dalam pembicaraan mereka? Seperti Filipus memberitakan suatu hal yang besar yang mereka sudah nantikan. Artinya mereka berdua punya pemahaman yang dalam tentang hukum Taurat dan kerinduan yang sama tentang kedatangan Mesias. Tentang Nathanael senang membaca hukum Taurat, itu bisa kita ungkap dari perkataan Yesus. Mereka pasti sering saling berdiskusi. Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Nathanael datang kepadanya lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Nathanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Perhatiin perkataan Yesus, "Aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Perkataan ini mengandung arti di baliknya. Artinya orang-orang Yahudi dulu suka duduk di bawah pohon ara yang rindang sambil membaca hukum Taurat. Sambil menungguin domba ternaknya makan rumput, mereka biasanya duduk di bawah pohon ara sambil membaca hukum Taurat. Ini menunjukkan kepada kita Filipus dan Nathanael mempunyai minat yang sama, membaca hukum Taurat. Dan kita lihat jawaban Nathanael. Kata Nathanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Pernyataan Nathanael ini memberikan arti bahwa Nazaret adalah desa atau dusun yang sama sekali tidak dianggap, karena memang itu adalah dusun kecil yang tidak mempunyai apa-apa. Mari kita dalami lagi ayat ini. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Orang Nazaret artinya kira-kira orang kampung, wong deso. Inilah yang menjadi batu sandungan bagi orang-orang Farisi. Itulah yang dimaksud Paulus. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Demikianlah memang rencana Allah menegakkan sifatnya di bumi, yaitu sifat kerendahan hatinya. Dengan Yesus lahir di kandang domba, tumbuh besar di Nazaret, memilih murid-murid yang rata-rata nelayan orang kampung. Semua ini mencerminkan sifat Allah, kerendahan hati yang diperlihatkannya lewat pribadi Yesus. Rumah ini ditemukan di lokasi penggalian di Nazaret, Israel yang dipimpin oleh Profesor Kendall dari Universitas Reading, Inggris.
Profesor Dark telah menghabiskan waktu 14 tahun untuk meneliti sebuah rumah dari batu dan semen yang diyakini berasal dari abad ke-1 Masehi. Masih terlihat utuh, rumah itu jelas merupakan tanda dari seorang pembuat bangunan handal, dan dipercayai bahwa rumah itu dibangun oleh Yusuf, suami Maria. Lokasi rumah itu berada di lereng bukit di bawah biara Suster Nazaret. Tempat penggalian yang berada di bawah biara itu telah dikenal sejak tahun 1880, tetapi tidak pernah digali secara profesional hingga proyek arkeologi Nazaret memulai pekerjaannya pada tahun 2006. Profesor Dark menerbitkan sebuah artikel pada tahun 2015 yang menyatakan bahwa itu adalah rumah Maria dan Yusuf. Ia menjelaskan bahwa rumah itu menjadi bagian dari ruang bawah tanah di bawah gereja yang dibangun sebelum biara. Ia menyebutkan gereja itu adalah gereja nutrisi yang dijelaskan dalam kisah seorang penjara abad ke-7 yang bernama The Locis Sanctis. Profesor Dark menulis sebuah catatan jarah kuno yang ditulis pada tahun 670 Masehi menuliskan tentang The Locus Sanctis, berbicara tentang melakukan jarah ke Nazaret dan melihat ada sebuah rumah tempat Yesus dibesarkan. Di atas rumah itu dibangun sebuah gereja yang disebut gereja nutrisi yang berarti tempat membesarkan Kristus. Profesor Dark juga menemukan bahwa gereja itu dihiasi dengan mosaik yang mewah. Ini menunjukkan bahwa gereja nutrisi itu dibangun untuk memuliakan rumah itu, yang semakin menguatkan bahwa itu adalah rumah Yesus dan orang tuanya. Selama 5 tahun penelitian intensif telah membuktikan rumah itu berasal dari abad pertama dan gereja nutrisi itu berasal dari abad keempat hingga kelima. Sudah jelas bahwa siapapun yang membangun rumah itu memiliki pemahaman yang sangat baik tentang pertukangan dan pengerjaan batu.